Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sholatan wassalaman amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian bersama Pak Khairon. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun dengan subtema memahami makna surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa memahami ayat tersebut dan bisa membacanya dengan baik dan lancar. Nah, sekarang marilah kita mulai untuk mempelajari penggalan surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini Allah mengajarkan kita untuk selalu tolong menolong kepada sesama umat manusia tanpa memandang apakah dia Islam atau orang selain Islam. Dan juga tentunya kita harus tolong menolong dengan dilandasi rasa ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita agar tidak saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kalian yang mengajak kalian membolos atau tidak mengerjakan tugas, maka kita harus menghindarinya atau menolaknya dengan cara yang halus. Namun sebaliknya, apabila teman kita mengajak kita kepada kebaikan, misalnya mengajak kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka kita harus mendukungnya. Sikap tolong menolong atau dalam bahasa Arabnya adalah ta'awun, adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Ada 4 kelompok atau klasifikasi manusia dalam tolong menolong. Yang pertama adalah al-mu'in wal musta'in, yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga meminta pertolongan. Orang jenis ini memiliki sikap timbal balik dan seimbang. Ia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan juga mengambil apa yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berhutang ketika membutuhkan dan memberikan pertolongan ketika dalam keadaan cukup. Yang kedua adalah la yu'in wa la yasta'in, orang yang tidak minta pertolongan dan tidak mau menolong. Orang ini diibaratkan orang yang hidup sendirian, jadi ia tidak mendapatkan kebaikan dan tidak mendapatkan kejelekan. Kelompok orang yang ketiga adalah yasta'in wa la yu'in, yaitu orang yang maunya minta tolong saja tapi tidak pernah mau menolong. Golongan ini adalah golongan yang paling jelek, paling tercela, karena ia hanya mau memanfaatkan orang lain tapi tidak punya semangat untuk berbuat kebaikan. Dan kelompok yang terakhir adalah yu'in wa la yasta'in, orang yang selalu menolong orang lain tapi ia tidak pernah minta tolong kepada orang lain. Orang ini adalah orang yang paling mulia karena dia mendapatkan 2 kebaikan, yaitu kebaikan karena dia menolong orang lain dan juga kebaikan karena ia selalu menahan untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, adapun hikmah atau manfaat dari tolong menolong itu banyak sekali. Yang pertama,
kita pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman, disayang teman dan mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang terakhir adalah harta yang kita sedekahkan akan dibalas menjadi berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari potongan surat Al-Maidah ayat ketiga. Yang pertama, mari kita mulai bersama-sama belajar membaca potongan surat Al-Maidah ayat 3 dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kandungan surat Al-Maidah ayat 3 ini memperingatkan kita akan beberapa hal penting. Yang pertama adalah ajaran Islam telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita untuk tidak boleh takut kepada orang kafir. Namun, kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu, kita harus selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Pada saat peristiwa Haji Wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, di mana Allah menyatakan bahwa pada hari ini, yaitu pada Haji Wada, Allah telah menyempurnakan ajaran Islam dan Allah telah menyatakan dan meridhoi bahwa Islam sebagai agama kita. Memeluk agama Islam adalah nikmat yang sangat besar yang patut disyukuri. Karena dengan menerimanya, maka Allah akan mencukupkan dan menyempurnakan nikmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya meridhoi satu agama, yaitu agama Islam. Jadi, barang siapa yang menginginkan ridho dari Allah, maka hendaknya ia masuk Islam. Tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk memahaminya. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.